Makanya setelah itu Allah berfirman, "Walladzina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah itulah yang benar-benar merugi. Itulah yang benar-benar merugi. Mereka kufur kepada ayat Allah, mereka menyembah kepada mereka benar-benar orang yang merugi. Gimana menyembah makhluk? Gimana menyembah makhluk? Sementara tidak bisa apa-apa, tidak bisa mencipta, tidak bisa ngurusin, tidak memiliki kekayaan. Subhanallah. Pokoknya ini luar biasa. Ayat-ayat ini kelihatannya sederhana, tapi ternyata statement-statement agar kita berpikir bahwasanya selain Allah tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk disembah. Sebagian orang subhanallah sampai rukuk di hadapan gurunya, rukuk dengan pengagungan yang luar biasa yang mungkin tidak dia hadirkan ketika dia rukuk ketika salat. Seorang mungkin sujud kepada gurunya, sujud. Yang di situ dia benar-benar mengagungkan sang guru, orang sebagian sufiyah, lebih daripada ketika dia salat di hadapan Allah. Sebagian orang berdoa minta kepada Allah di kuburan dengan kekhusyuan luar biasa lebih daripada kalau dia minta kepada Allah di masjid. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Az-Zumar dan kita masuk pada ayat ke-62. Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil." Allah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah pengurus segala sesuatu. Kemudian ayat ke-63, "Lahu maqalidus samawati wal ard," dan kepunyaanlah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. "Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang kafir kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliq, Allah pencipta segala sesuatu. Dan ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Seperti kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu Al-Alamin? Al-Alamin adalah semua selain Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dahulu Allah bersendirian tanpa ada sesuatu pun, kemudian Allah mencipta. Maka semua selain Allah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membantah pendapat orang-orang Yunani, falasifatu al-Yunan, ahli filsafat Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Plotinus, yang mereka semua menyatakan bahwasanya makhluk atau sebagian alam seperti langit dan bumi adalah azali, qadim, azali bersama Allah. Jadi Allah tidak bersendirian, tapi makhluk mereka tidak namakan dengan makhluk, mereka namakan dengan akibat. Sedangkan Allah mereka namakan dengan al-illatul ula, yaitu kausa prima, sebab pertama. Jadi mereka tidak menamakan Tuhan dengan pencipta, tapi mereka menamakan Allah adalah sebab, alam semesta adalah akibat atau ma'lul. Dan kata mereka sebab dan akibat datang bersamaan, sehingga mereka berpendapat bahwasanya alam ini azali sebagaimana Allah juga azali, ya. Dan pendapat dari orang-orang Yunani ini kemudian diadopsi, diikuti oleh ahli filsafat yang bernisbah kepada Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Al-Farabi dan Ibnu Sina mereka juga berpendapat bahwasanya alam ini azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sampaikan bahwasanya di antara sebab Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Ghazali, di antaranya ahli filsafat seperti Al-Farabi, Ibnu Sina yang terpengaruh dengan filsuf Yunani. Mereka semua berpendapat bahwasanya alam itu azali, bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi sudah ada bersama dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah sebab kenapa Ibnu Sina dikafirkan. Ya, sebab kedua dia mengatakan bahwasanya yang dibangkitkan hanyalah ruh bukan jasad. Sebab ketiga dia dikafirkan karena dia mengatakan Allah hanya punya ilmu secara global bukan secara detail. Ini salah satunya adalah ini, ya.
Dia mengatakan alam itu qadim. Dan ini dibantah oleh ayat ini. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah berarti diciptakan. Dan diciptakan itu namanya dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau alam azali, dan ini juga pendapat ateis, orang ateis mengatakan alam ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Berarti alam itu azali. Kalau sesuatu yang azali ada tanpa ada sebab yang lain, berarti keberadaannya harus eksistensi keberadaannya harus kontinu, tidak boleh berubah. Karena dia ada tanpa membutuhkan sebab yang lain. Faham? Dan itu satu-satunya hanyalah Allah. Allah itu keberadaannya azali. Dia tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk menopang keberadaannya. Dia berada dengan sendirinya. Kalau begitu dia azali, konsekuensinya dia harus abadi. Karena keberadaannya tidak membutuhkan zat lain. Ngerti atau tidak? Ngerti atau tidak? Kalau kita keberadaan kita membutuhkan banyak faktor. Butuh faktor ayah kita, ibu kita, butuh faktor gizi, banyak faktor membuat kita bisa hidup. Nah, faktor-faktor ini kalau tidak ada, kita bisa tidak ada. Karena keberadaan kita butuh faktor-faktor penopang keberadaan kita. Dan semua makhluk seperti itu. Butuh faktor membuat dia penopang. Menjadi dari tidak ada menjadi ada dan eksistensi keberadaannya. Tapi kalau ada sesuatu yang ada dengan sendirinya, tanpa membutuhkan faktor yang lain, maka dia jelas akan abadi. Karena dia tidak butuh faktor yang lain untuk menjaga eksistensi keberadaannya. Faham atau tidak? Paham. Nah, sementara kita lihat kenyataannya alam semesta ini tidak demikian. Kita melihat ada gunung yang meledak, ada hewan yang mati, ada pohon yang rusak, ada manusia yang mati, dan alam ini menunjukkan seandainya alam ini adalah azali, harusnya maka alam itu juga abadi. Faham? Kalau alam itu azali, maka harusnya dia juga apa? Abadi. Dia harusnya abadi karena eksistensi keberadaannya tidak membutuhkan faktor lain. Dan kalau kita melihat banyak isi alam ini ternyata tidak abadi, berubah, hancur, berpindah ke bentuk yang lain, kemudian berbagai macam ya, bencana alam, kehancuran dan macam. Ini menunjukkan bahwasanya alam ini tidak abadi. Kalau dia tidak abadi, berarti dia tidak azali. Kalau dia tidak azali, berarti dia tidak ada menjadi ada. Nah, yang membuat dia dari tidak ada menjadi ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', sebenarnya ini bantahan kepada orang-orang para filsuf Yunani, yaitu seperti Socrates, Plato, Aristoteles dan Plotinus, dan juga filsuf Muslim yang mengikuti madhab mereka seperti Farabi dan Ibnu Sina. Saya sudah bahas dalam buku saya Syarah Al-Aqidah Wasithiyah, saya nukil perkataan mereka bagaimana Ibnu Sina, Al-Farabi, pemahaman mereka sama seperti para filsuf Yunani. Kemudian ini juga bantahan kepada orang ateis yang mengatakan bahwasanya alam ini ada dengan apa? Sendirinya. Kalau alam ada dengan sendirinya, seharusnya dia tidak akan mengalami perubahan dan seharusnya tidak akan mengalami kehancuran. Tetapi ternyata kita lihat isi alam sirna, ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi akan sirna. Baik. Kemudian juga ini juga menguatkan tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya selain Allah adalah diciptakan, ya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kata Allah, Allah menciptakan kalian dan apa juga yang kalian kerjakan. Jadi kita ini makhluk atau bukan? Makhluk. Saya ini makhluk. Maka semua yang ada pada saya, ya, suara saya, perkataan saya, perbuatan saya, sikap saya, semuanya makhluk. Saya ulangi, saya ini adalah makhluk dengan semua yang ada pada saya. Perkataan saya, suara saya, gerakan saya, semuanya juga makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua selain Allah adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat-sifat Allah seperti kalamullah, maka itu bukan makhluk. Makhluk itu suatu yang terpisah dari Allah. Munfasil, terpisah dari Allah. Adapun yang disandang oleh Allah bukan makhluk. Apa yang disandang oleh Allah? Seperti ilmu Allah. Ilmu Allah di luar atau dalam zat Allah? Dalam zat Allah. Maka disandang oleh Allah. Semua yang disandang oleh Allah bukan makhluk. Contohnya ilmu Allah. Kata Allah, anzalahu bi ilmihi. Allah turunkan Al-Quran dengan ilmunya. Ilmu Allah di mana? Di luar apa dalam zat Allah? Dalam zat Allah. Ilmu saya di mana? Di luar apa dalam zat saya?
Dalam zat saya. Ilmu saya di sini. Karena saya makhluk berarti ilmu saya juga makhluk. Ilmu suatu yang abstrak. Perhatikan, ilmu adalah suatu yang abstrak. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan zat untuk menyandangnya. Nah, karena saya adalah makhluk, maka ilmu yang saya sandang juga apa? Makhluk. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta dan ilmu Allah disandang oleh Allah, maka dia bukan makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu sesuatu yang terpisah dari Allah. Seperti kita Rasulullah, utusan Allah. Nabi Muhammad makhluk atau bukan? Makhluk, karena dia terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Adapun ilmu Allah, irada Allah, qudratullah, ini semua adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, maka bukan makhluk. Di antaranya kalamullah, firman Allah. Firman bukan suatu yang berdiri sendiri, tapi dia disandang oleh orang yang berfirman atau zat yang berbicara. Firman maksudnya pembicaraan. Nah, ketika Al-Qur'an adalah firman Allah, berarti Al-Qur'an bukan makhluk. Makanya kita boleh bersumpah dengan sifat Allah. Kita boleh bersumpah dengan biizzatika, dengan kekuasaan engkau, karena izzah sifat Allah. Kita boleh bersumpah dengan kekuasaan Allah atau tidak boleh? Boleh. Kita boleh bersumpah dan kita boleh bertawassul dengan sifat Allah. A'udzubillahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dan berlindung dengan kekuasaan Allah. Wa a'udzu bi'azamatika min an uqtala min tahti, dalam doa zikir pagi petang, dan aku berlindung dengan keagunganmu, karena keagungan Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan bertawassul dengan kalimat-kalimat Allah, karena kalimat-kalimat Allah adalah sifat dan bukan makhluk. Karena sifat tersebut disandang oleh Allah. Maka kita boleh bersumpah dengan sifat Allah, biizzatika, ya. Misalnya iblis ketika bersumpah di hadapan Allah mengatakan fa biizzatika, demi keperkasaan Engkau ya Allah. Ya. Maka boleh kita bersumpah dengan sifat Allah. Dan di antaranya kita bersumpah dengan Al-Quran. Al-Quran firman Allah atau bukan? Firman Allah. Allah membicarakan. Cuma firman Allah tersebut dinukil oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada manusia, kemudian dicatat. Kalau Qur'annya ya kertas ya. Tapi kontennya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Bukan dengan lembaran Al-Qur'annya, tapi dari konten Al-Qur'annya. Karena kalau lembaran Al-Qur'annya makhluk. Tetapi kontennya itulah yang merupakan sifat Allah. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Adapun kalau bersumpah dengan makhluk maka syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh kita bersumpah demi gunung, demi bumi, demi tanah, demi nenek moyang, itu semua enggak boleh. Demi bapak, demi ibu, demi siapapun tidak boleh. Karena itu demi rembulan, demi matahari enggak boleh. Enggak boleh. Karena itu merupakan apa? Kesyirikan. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Ketika dia bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut dia ada pengagungan. Maka Allah melarang. Bahkan demi Nabi pun syirik. Demi Nabi juga syirik. Semua orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, ini enggak boleh. Demi Allah aja, jangan mendengar Rasulullah makhluk, enggak boleh. Lain halnya kalau Allah bersumpah, kalau bersumpah terserah Allah. Karena Allah bersumpah ya bersumpah dengan makhluknya, karena Allah tidak sedang takjub sama makhluknya, karena itu adalah memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula sebenarnya mengatakan ketika Allah bersumpah dengan makhluk, misalnya wasyamsi wadhuhaha, kemudian wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, Allah bersumpah dengan rembulan, dengan matahari, dengan siang, dengan malam. Itu maksudnya ada yang mengatakan Allah bersumpah dengan bagaimana keagungan Allah dalam menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala la amruka, yaitu wahayatika, demi kehidupanmu wahai Rasulullah. Itu Allah ingin menjelaskan kemuliaan. Tapi beda ketika makhluk bersumpah dengan makhluk, maka di situ ada pengagungan ya, sehingga dilarang. Adapun Allah terserah Allah bersumpah dengan apapun. Tapi jadi saya ingin sampaikan bahwasanya firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, maka keluar dari segala sesuatu ini ada pengecualian. Di antara pengecualian adalah zat Allah sendiri. Apakah Allah menciptakan zatnya? Tentunya tidak. Zat Allah terjadi dengan
sendirinya. Allah termasuk syai' sesuatu. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah, siapakah yang persaksiannya lebih besar? Qulillah. Persaksian terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menamakan dirinya atau menyebut dirinya dengan syai'. Tetapi ketika Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, bukan berarti Allah menciptakan dirinya sendiri, enggak. Ini keluar dari keumuman ayat ini karena Allah tidak menciptakan dirinya sendiri, tapi maksudnya sesuatu di sini adalah selain Allah. Demikian juga keluar dari ini adalah sifat-sifat Allah. Karena sifat-sifat Allah meskipun merupakan sesuatu, tapi dia tersandang dalam zat Allah dan dia bukan makhluk. Makhluk itu sesuatu di luar Allah. Itu namanya makhluk. Kenapa saya bahas ini? Karena orang-orang Mu'tazilah ingin menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Mereka bilang Al-Quran adalah firman Allah dan firman Allah adalah makhluk. Itu Allah ciptakan suara di udara, didengar oleh Musa, kata mereka. Allah ciptakan suara didengar oleh Jibril di hawa. Jadi suara tersebut bukan firman Allah, bukan Allah yang bicara, tapi Allah ciptakan. Inilah ada kekufuran. Inilah penyimpangan. Oleh karenanya ketika di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Imam Ahmad dipaksa untuk menyatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia menolak sehingga dia disiksa, dicambuk, tapi dia tidak mau, dia mengatakan Al-Quran firman Allah dan firman Allah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk. Mumet ya? Pagi-pagi sudah sarapan belum? Lewat aja ya. Apa omongan Ustadz ini? Ada filsafat, ada Ibnu Sina, ada Farabi, ada Mu'tazilah, apa-apaan ini ya, demikianlah ya. Karena mereka juga berdalil dengan ayat, tapi pendalilannya ngawur ya. Taib, kita lanjutkan. Allahu khaliqu kulli syai'. Sehingga semua selain Allah adalah ciptaan Allah. Allah dulu sendirian, kemudian dia menciptakan apa? Makhluk. Subhanallah. Kita semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita, perbuatan kita semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah statement pertama. Ada 3 statement di sini sebelum Allah mencela orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Statement pertama, Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Semua selain Allah adalah makhluk, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Statement kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yaitu dialah yang memelihara dan mengatur segala sesuatu. Ya. Dialah pengurus segala sesuatu, penjaga segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, ya. Al-wakil dikatakan oleh Tahir bin Ashur al-mutasarrif fi syai'in biduni ta'aqqubin. Al-wakil yaitu yang mengurus sesuatu tanpa ada yang protes-protes dia, bebas. Dia pengurusnya, bebas pengurusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bebas mengurusi makhluknya karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sang pencipta makhluk tersebut dan dia yang mengurusi seluruh makhluk tersebut. Dengan segala bentuk kepengurusan, ya. Dengan segala bentuk kepengurusan, ya. Ngurusi segala kondisi makhluk, mengurusi takdir mereka, amal mereka apa saja, ajalnya kapan, rizkinya bagaimana, gerakan mereka bagaimana, semua diatur oleh Allah. Allah bukan sekadar menciptakan, tapi Allah ngatur ciptaannya. Tidak seperti perkataan sebagian orang ateis. Ada suatu mazhab di antara mazhab ateis banyak. Ada yang mengatakan Tuhan tidak ada, itu ateis. Ada yang mengatakan saya masih ragu Tuhan ada atau tidak. Itu juga ateis, sama aja. Saya tidak bisa bilang Tuhan ada, tapi saya juga tidak bilang Tuhan tidak ada, sama aja ateis. Intinya dia ragu-ragu Tuhan ada atau tidak. Mazhab ateis yang berikutnya dia mengatakan Tuhan menciptakan makhluk, kemudian Tuhan bunuh diri. Ini perkataan mereka. Ada buku tulis Tuhan bunuh diri. Maksudnya dia bilang memang ada Tuhan. Tapi Tuhan sebelah situ enggak ngurusin lagi. Ibarat orang bikin jam terus jamnya ditinggal, jalan sendiri. Ini Tuhan enggak becus ya. Kemampuannya terbatas, hanya bisa bikin terus nongkrong ya.
Tidak bisa. Ini parah, Tuhannya bunuh diri ya. Dan ini salah satu mazhab ateis, maksudnya Tuhan hanya mencipta dan tidak ngurusin. Tidak ngurusin. Itu tidak benar. Yang benar, Tuhan Maha Sempurna, Dia menciptakan ciptaannya dan Dia ngurusin apa? Ciptaannya. Yang diurusin, Dia wakil, ngurusin segala sesuatu. Kapan munculnya, apa sebab kemunculannya, bagaimana bentuknya, kapan ajalnya, berapa rezekinya, diatur semua. Makanya kata Allah, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Tidak ada satu hewan binatang melata di langit di darat maupun di laut, di darat semuanya illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ada yang mengartikan mustaqar, mustauda, maksudnya Allah mengetahui kapan hidupnya dan kapan matinya, maka rezekinya sudah diatur dari sampai mati dari hidup sampai mati. Ini kucing biasanya umurnya berapa tahun kucing? Tergantung majikannya jahat atau tidak. Dikasih makan atau enggak. Tapi mau saya kalau kucing umurnya misalnya kucing biasanya umurnya berapa? 10. Taruhlah 10 tahun. Allah sudah tahu sejak dia lahir sampai dia ada rezeki sudah diatur. Ini salah satu makna mustaqar mustauda. Ada yang mengatakan mustaqar mustauda yaitu sarangnya dan tempat mainnya. Jadi hewan ini di mana dia sarangnya, nanti dia keluar lewat jalan mana, menuju mana, Allah sudah tahu sehingga Allah siapkan rezekinya sesuai dengan kebiasaan dia. Ya, jadi Allah bukan hanya cipta tapi Allah juga ngurusin. Makanya Allah mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata yang tidak mampu ngurusin rezekinya. Kenapa tidak mampu? Karena kemampuan terbatas. Hewan otaknya terbatas, dia tidak pandai seperti manusia. Manusia pandai ngibul, pandai korupsi, pandai bohong, pandai menutupi data, pandai ngelak, pandai ngeles, pandai. Kalau hewan nggak bisa, terbatas. Tapi Allah sudah tanggung apa? Rezekinya. Seandainya hewan disuruh rezeki dengan kemampuan, dia tidak akan mampu. Tapi Allah mengatakan wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak hewan melata tidak mampu mencari rezekinya. Allahu yarzuquha. Allah yang kasih rezeki padanya wa iyyakum. Demikian juga kalian. Jadi makhluk diciptakan dengan diatur oleh Allah dengan segala kepengurusannya. Kapan hidupnya, kapan matinya, rezekinya, ajalnya, nasibnya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehatnya, sakitnya. Makanya Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in wakil. Karena Dia yang telah menciptakan dan Dia juga yang mengurusi segala sesuatu. Bukan seperti ateis tadi. Tuhan ciptakan kemudian Tuhan nongkrong nonton atau Tuhan bunuh diri. Memang gue pikirin kamu sudah hidup sudah selesai, enggak. Tuhan bahlul seperti itu ya. Ini statement yang kedua ya. Semua diatur oleh Allah. Ya. Kemudian statement yang ketiga kata Allah lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah segala kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ya. Maksudnya maqalid ya, ada yang mengatakan jama dari iklid ya. Itu maksudnya adalah kunci-kunci perbendaharaan ya. Semua perbendaharaan langit dan bumi Allah yang memegang kunci-kuncinya. Allah yang memegang pengaturannya. Makanya dalam ayat surat Al-Hijr ayat 21 kata Allah wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu perkara pun kecuali kami yang memegang perbendaharaannya, kami yang menguasainya dan kami tidak menurunkan kecuali sesuai dengan kadarnya ya. Sesuai dengan kadarnya ya. Maka ini untuk menunjukkan bahwasanya kalau segala perbendaharaan milik Allah maka terserah Allah mau kasih siapa, Allah mau tahan siapa, Allah memekayakan siapa, Allah memiskinkan siapa, Allah menyehatkan siapa, Allah mematikan siapa, terserah Allah. Allah meninggikan derajat seorang, Allah menjatuhkan derajat seorang, terserah Allah. Allah menjadikan sebagai sana subur, sebagian tempat kering, terserah Allah. Seluruh perbendaharaan langit dan bumi yang menguasai siapa? Allah. Ini 3 statement. Nah kalau begitu, pertama Allah pencipta segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Yang kedua Allah pengurus segala sesuatu. Yang ketiga segala kekayaan yang pegang siapa? Allah. Ya kalau gitu yang disembah harusnya siapa? Allah. Yang disembah harusnya Allah. Seharusnya seorang hanya menyembah Allah, harus bertawakal kepada Allah, hanya berharap kepada Allah.
Selain Allah enggak ada. Coba nyembah wali. Emang wali mencipta? Suruh ciptakan lalat aja enggak bisa. Wali enggak bisa ciptakan lalat. Wali saleh apalagi cuma wali murid apalagi. Allah berfirman, ya. Ya ayuhan nasu dhuriba mathalun fastami'u la. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa liwajtama'u la. Wa iyaslubuhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Wahai manusia, disampaikan kepada kalian suatu perumpamaan, maka simaklah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak bakalan bisa menciptakan lalat meskipun mereka bersatu padu. Seluruh sembahan-sembahan selain Allah kalau bersatu padu bikin lalat tidak bakalan bisa. Lalat hewan yang hina, tidak mereka bisa bikin. Bahkan lalat hewan tersebut, hina tersebut kalau masuk ke tempat berhala-berhala kemudian mengambil dari sesajen, maka mereka tidak bisa tangkap lalat tersebut dan mereka tidak bisa keluarkan lalat tersebut. Kalau mereka taruh sesajen di lalat, misalnya sirup, kemudian lalat isap sirup tersebut. Mereka kalau mau tangkap lalat, ngeluarin lagi kan tidak bisa, susah. Dha'ifat talib wal matlub. Ya. Oleh karenanya tidak ada yang bisa menciptakan makhluk. Ya. Bahkan ketika Rasulullah melarang orang-orang yang suka membuat patung atau menggambar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat adabnya di antara orang yang paling berat adabnya pada hari kiamat adalah tukang bikin patung atau tukang bikin gambar makhluk bernyawa. Maka Allah berkata, "Faman azlamu mimman dhahaba ka khalqi." Siapa yang lebih zalim daripada orang meniru-niru ciptaanku? Ya bikin patung manusia, bikin. Falyakhluqu dzarratan. Kalau dia mampu coba ciptakan semut, bikin hidup. Au syairatan. Kalau dia mampu cobalah dia bikin gandum. Bikin gandum bisa enggak? Gandum bikin. Tanam tumbuh. Enggak bisa. Semut enggak bisa bikin, gandum enggak bisa bikin. Habbatan, biji. Yang biji taruh tanah kemudian tumbuh, keluar akarnya, tunasnya. Mana siapa yang bisa bikin? Enggak ada. Maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Sang Pencipta. Ini satu. Bagaimana mereka bisa menyembah selain Allah? Bagaimana mereka bisa menyembah Isa? Bagaimana mereka bisa menyembah Lata? Bisa mereka menyembah Wat, Suwat, Yaguth, Ya'uq, Nasr, orang saleh. Bagaimana mereka bisa menyembah Uzair? Bagaimana mereka bisa menyembah patung yang mereka pahat sendiri? Ata'buduna ma tanhitun? Apa kalian menyembah yang kalian pahat sendiri? Ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Sementara pencipta kalian adalah Allah dan pencipta patung juga Allah. Karena perbuatan kalian juga Allah. Ini semua makhluk. Gimana makhluk menyembah makhluk? Ya. Kemudian statement kedua, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah yang berhak disembah karena dia yang mengurus segala sesuatu. Siapa yang emang Nabi Isa ngurus segala sesuatu disembah? Dia enggak bisa ngurus segala sesuatu. Dia enggak bisa ngurus langit, enggak bisa ngurus bumi. Dia enggak bisa ngurus Romawi. Ketika dikejar-kejar dia enggak bisa ngurus Romawi, dia kabur. Alaihissalam. Bagaimana mau disembah? Dia ngurus apa emang? Dia cuma ngurus dirinya, ngurus muridnya, terbatas ke pengurus. Dia tidak bisa ngurus dirinya sendiri pun dengan kalau lapar dia minta makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yakulani ta'am. Bagaimana Nabi Isa disembah, ibunya disembah, dua-duanya makan makanan. Dia enggak bisa ngurus dirinya sendiri. Gimana mau disembah? Gimana mau disembah? Yang disembah itu yang ngurus segala sesuatu. Yang ngurus segala sesuatu. Nabi Isa alaihissalam tidak bisa disembah karena dia tidak ngurus apa-apa. Dia tidak bisa ngurus segala sesuatu. Adapun Allah mengurus segala sesuatu. Makhluk dari awal, dari tidak ada menjadi ada. Diurusin ajalnya, diurusin rezekinya, diurusin nasibnya, diurusin gerakannya, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang berhak untuk disembah. Statement yang ketiga, lahu maqalidus samawati wal ard. Dialah Allah yang memiliki perbandaran kekayaan segalanya. Hanya saja Allah menurunkannya sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Kami tidak turunkan kecuali sesuai dengan kadar yang kami kehendaki. Air hujan Allah turunkan minas samaa'i biqadarin, ya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin. Kami turunkan hujan dari langit dengan kadar yang kami kehendaki. Rezeki juga Allah berikan sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Kata Allah, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard."
Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Kalau Allah bentangkan rezeki kepada manusia, semuanya mereka melampaui batas, jadi sombong, jadi angkuh, jadi beli jam mahal-mahal, ya semua kacau semua. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan sesuai dengan keadaan yang Allah kehendaki. Kalau semua orang dibuat kaya, semua jadi kacau. Allah mengatakan, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguhnya manusia itu melampaui batas tatkala memandang dirinya sudah kaya. Udah kaya orang melampaui batas. Punya duit pengen beli mobil 12 miliar. Pengen beli apa yang subhanallah. Buang-buang uang, israf. Begitu manusia kalau dia punya kekuasaan, punya duit banyak berlebih-lebih yang tidak perlu dibeli. Tidak perlu dibeli. Akhirnya dibuat gambaran sampai sesuatu yang tidak ada manfaatnya dibeli dengan harga mahal. Itu namanya israf. Israf itu beli sesuatu yang mahal dengan manfaat yang kecil. Dikibulin. Ya. Coba. Ada jam harganya sampai 5 miliar lah. 5 miliar. Buat apa? Buat ngeliat jam. Kecuali jam itu bisa keluar apa kayak, ya itu boleh lah. Manfaatnya banyak. Jam itu kalau punya nasi goreng, keluar, boleh. 1 triliun pun beli, enggak apa-apa. Pencet kayak kantong Doraemon, semuanya boleh. Ini cuma lihat jam. Mahal sekali. Kadang kalau enggak jam jalan-jalan digini-giniin. Mahal sekali. Israf itu sesuatu yang boleh tapi manfaatnya kecil dengan harga yang mahal. Kalau orang mikir panjang, uang sebanyak itu tentunya untuk banyak hal. Untuk kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan apa? Akhirat. Maka karenanya Allah tidak memberi rezeki semuanya habis-habisan. Tidak, Allah atur yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Maka segala perbendaharaan langit dan bumi yang menguasai siapa? Allah. Dialah yang berhak disembah. Dialah yang berhak disembah. Fir'aun apa disembah? Apa dia punya kemampuan? Cuma Mesir doang. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah saya pemilik kerajaan Mesir? Ini Mesir doang yang kau miliki. Selain Mesir kau enggak bisa apa-apa. Buktinya Musa alaihissalam kabur ke Madian, kau enggak bisa kejar. Ya. Kau enggak bisa kejar, ya. Oleh karenanya dengan 3 statement ini, kalau ada yang musyrik itu benar-benar orang jahil. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Walladzina kafaru biayatillahi ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah itulah yang benar-benar merugi. Itulah yang benar-benar merugi. Mereka kufur kepada ayat Allah, mereka menyembah kepada mereka benar-benar orang yang merugi. Gimana menyembah makhluk? Gimana menyembah makhluk? Sementara tidak bisa apa-apa, tidak bisa mencipta, tidak bisa ngurusin, tidak memiliki kekayaan. Subhanallah. Pokoknya ini luar biasa. Ayat-ayat ini kelihatannya sederhana, tapi ternyata statement-statement agar kita berpikir bahwasanya selain Allah tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk disembah. Sebagian orang subhanallah sampai rukuk di hadapan gurunya, rukuk dengan pengagungan yang luar biasa yang mungkin tidak dia hadirkan ketika dia rukuk ketika salat. Seorang mungkin sujud kepada gurunya, sujud. Yang di situ dia benar-benar mengagungkan sang guru, orang sebagian sufiyah, lebih daripada ketika dia salat di hadapan Allah. Sebagian orang berdoa minta kepada Allah di kuburan dengan kekhusyuan luar biasa lebih daripada kalau dia minta kepada Allah di masjid. Gimana? Makanya orang-orang yang musyrik adalah benar-benar orang yang merugi. Kata Allah, ulaika humul khasirun. Mereka itulah, di situ ada hum namanya dhamir al-fasl untuk menunjukkan mereka itulah benar-benar yang kerugiannya di puncak. Tidak ada orang yang lebih rugi daripada mereka. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Setelah itu Allah berfirman,
Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Quraisy. Afa ghairallahi ta'muruni, apakah kalian menyuruh aku beribadah kepada selain Allah? A'budu ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil, ya. Kata Ibnu Katsir, wa dzakaru fi sababi nuzuliha ma rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu. Para ulama, para ahli tafsir menyebutkan sebab turun ayat ini, itu orang-orang musyrikin berkata, wahai Muhammad, sembahlah selain Allah. Kita bareng-bareng, ya. Ma rawahu Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya, an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, Ibnu Abbas berkata, innal musyrikina bi jahlihim da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu. Ya, mereka bilang, ya Rasulullah, sembahlah ya Tuhan-Tuhan kami, ya. Dan kami juga menyembah Allah. Fanazalat, ya. Maka turunlah firman Allah ini. Jadi mereka ngajak Nabi, cobalah sembah-sembah Tuhan kami dulu, ya. Sembah Tuhan-Tuhan kami. Qul afa ghairallahi ta'muruni, apa kalian menyuruh aku untuk menyembah selain Allah? A'budu ayyuhal jahilun, wahai orang jahil, ya. Sebelumnya tadi sudah kita sebutkan, Allah mensifati orang-orang yang musyrik dengan berkata, walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang merugi. Kata Tahir bin Asyur rahimahullahu taala, bahwasanya orang musyrikin disifati oleh Allah dengan orang merugi, seperti disamakan seperti orang yang berdagang kemudian ingin memperbanyak keuntungan sehingga masuk dalam ranah-ranah dagang atau cara-cara dagang, tapi cara yang salah, akhirnya rugi. Dia udah kaya tapi kemudian dia ingin coba dagang sini dagang, tapi salah, akhirnya rugi. Nah, orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada selain Allah, tujuannya apa? Agar lebih dekat dengan Allah. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah sembahan-sembahan ini kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah. Dalam ayat yang lain mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Mereka yang kami sembah-sembah ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah, agar mendekatkan kami kepada Allah. Jadi tujuan mereka berbuat syirik agar lebih dekat kepada Allah, agar semakin dekat. Tetapi ternyata mereka malah semakin jauh karena mereka syirik. Maka diibaratkan oleh Allah seperti pedagang yang sudah punya keuntungan, kemudian dia ingin masuk dalam perdagangan yang lain, tapi dia salah masuk. Dia masuk areal terlarang, akhirnya dia semakin rugi. Itulah kerugiannya orang musyrikin. Mereka qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Siapa mereka yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka sesat di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka sesat, mereka menyangka mereka yang telah berbuat yang terbaik. Orang musyrik demikian. Seperti orang Nasara, mereka bilang kita enggak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat siapa? Isa. Kalau enggak lewat Isa enggak bisa. Harus lewat Isa. Jadi tujuan mereka menyembah Nabi Isa supaya bisa sampai kepada Bapa. Tujuan mereka. Tidak ada keselamatan kecuali lewat Nabi Isa. Tujuan mereka baik, ingin kedekatan, ingin keselamatan, tapi justru merugi. Gimana mereka menyembah kepada makhluk? Ya. Orang musyrikin dahulu menyembah Lata, Uzza. Lata orang soleh. Kenapa? Agar lebih dekat kepada Allah dengan sembah orang-orang soleh tersebut. Maka mereka berkata, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar lebih dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu memberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Maka Allah sifati mereka dengan rugi karena melewati cara yang salah. Dan mereka bukan cuma rugi, mereka saking bodohnya mereka ngajak Nabi untuk mencoba menyembah selain Allah. Cobalah sembah Lata, Uzza, coba dulu. Seperti sekarang, coba dulu nyembah Nabi Isa, coba dulu. Coba. Dan itu dilakukan. Sebagian orang sakit didatangi. Coba minta sama siapa? Nabi Isa. Nanti sembuh. Benar atau tidak? Maksudnya benar ada tawaran gitu enggak? Benar ya, tawaran itu ada. Datang, tawarin, ayo, coba.
Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kalian menyuruh aku untuk menyembah selain Allah, wahai orang-orang jahil? Di sini Allah mensifati mereka dengan ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil. Jahil dalam hal apa? Tidak disebutkan. Dan dalam kaidah tafsir, jika maf'ul tidak disebutkan maka memberikan faedah keumuman. Itu jahil dalam segala hal. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang baik-baik itu, orang-orang saleh, lafi na'im, mereka dalam kenikmatan. Kemudian di akhirat kelak 'alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan yang sudah arika itu adalah tempat tidur yang sudah dihiasi. Ada kelambunya, ada bantal-bantalnya, ada selimutnya. Itu namanya apa? Arika. Tidak tahu tempat tidur antum arika apa? Yang penting bukan ada bantal-bantalnya doang, yang penting ada yang tidur di bantal juga. Ada bidadarinya. Maksudnya alal araiki yanzurun, mereka di dipan-dipan yang sudah dihias, yanzurun, memandang. Memandang apa Allah tidak sebutkan. Kemudian Allah hanya sebutkan dampak dari memandang tersebut, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau melihat pada wajah mereka ada kebahagiaan. Nah, semua yang mereka pandang itu mendatangkan kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau lihat di surga, apapun yang kau lihat pasti kenikmatan. Yang saya bilang bedanya antara penghuni surga dengan penghuni dunia. Dunia ini banyak kita lihat bikin sedih, banyak. Lihat suami kadang kita sedih. Lihat istri juga tambah sedih. Lihat anak leleh, sedih. Ya. Lihat berita-berita apa? Sedih, bikin marah, bikin sedih. Di surga enggak, semua lihat bikin senang. Semua enggak ada yang tidak bikin senang. Itu namanya di surga. Senangnya bertambah-tambah. Di sini ketika para ulama menafsirkan alal araiki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan memandang apa tidak disebutkan. Karena semua yang dipandang itu pasti bikin apa? Bahagia. Semua yang mereka pandang di surga itu bikin bahagia, dan puncak kebahagiaan adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini ketika mereka ngajak Rasulullah untuk coba-coba sembahan mereka, maka Allah suruh bantah mereka. Qul, katakanlah, afa ghairallahi ta'muruni? Apakah kepada selain Allah kalian menyuruh aku untuk menyembahnya? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bahlul, yang jahil. Jahil dalam hal apa? Dalam segala hal. Ini puncak kejahilan. Puncak kejahilan. Orang tidak tahu hitung-hitung mungkin jahil, tapi jahil sedikit. Kalau orang sampai menyembah makhluk itu di puncak kejahilan. Inilah nyembah makhluk. Nyembah makhluk dengan meninggalkan sang pencipta itu di puncak kejahilan. Jahil. Tidak ada yang melebihi kejahilan mereka. Jahil dalam segala hal. Ayyuhal jahilun. Wahai orang-orang bodoh. Kemudian Allah berfirman, walaqad uhiya, menegaskan tentang bahayanya syirik. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Perkataannya sama, kepada engkau dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, wahai Nuh, wahai Adam, wahai siapa lagi? Hud, wahai Saleh, wahai semuanya, Ibrahim, wahai Lut, semua nabi-nabi. Wahai Musa, wahai Harun, wahai Isa, wahai Muhammad. Kalau engkau melakukan kesyirikan, ini ayat mencakup seluruh, karena kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, dengan statement yang sama dari Allah. La in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka benar-benar sungguh-sungguh akan gugur seluruh amalanmu. Di sini perhatikan, Allah menegaskan dengan dua taukid. Yang pertama lamut taukid, la, sungguh-sungguh, kemudian nun taukid. Jadi kalau kita artikan, sungguh-sungguh benar-benar amalanmu akan gugur. Dan di sini amal dia mufrad tetapi diidhafahkan kepada al-ma'rifah, maka dia memberikan faedah keumuman.
Sehingga kalau seorang melakukan kesyirikan, syirik akbar maksudnya seluruh amalnya gugur tanpa terkecuali. Semua amalnya gugur tanpa terkecuali. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya syirik, dan sungguh pelaku syirik adalah orang yang sangat jahil. Jahil, goblok, rugi. Amal dia akan gugur. Akan gugur di akhirat, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau ada orang sudah 60 tahun beribadah, kemudian sebelum meninggal dia minta kepada penghuni kubur, gugur semua amalannya. Gugur semua amalannya karena dia melakukan apa? Syirikan. Dia sudah beribadah 70 tahun, sebelum meninggal dia nyembelih untuk jin, selesai, seluruh amalnya gugur. Ngeri. Dan ini menunjukkan dahsyatnya syirik. Karena dia tidak menggugurkan sebagian amal. Ada sebagian amal yang hanya menggugurkan sebagian amal. Tapi ini menggugurkan seluruh amal, ya. Dan di antara tentang bahayanya syirik, sampai Allah menyampaikan ini kepada para nabi. Padahal para nabi secara kenyataan tidak bakalan syirik. Secara kenyataan tidak bakalan syirik. Apalagi Nabi Muhammad SAW, kenyataan tidak bakalan syirik. Tetapi ada al-fardhiyah, seandainya kalian orang-orang hebat para nabi melakukan syirik, maka akan gugur amalan kalian. Allah tidak pandang bulu. Dalam ayat yang lain kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik para nabi dan rasul, maka akan gugur seluruh amalan mereka. Jadi ini menunjukkan dahsyatnya syirik. Khilaf di kalangan para ulama. Jika seorang terjerumus dalam syirik akbar, apakah otomatis amalnya gugur? Atau jika dia meninggal dalam kondisi syirik akbar? Dua pendapat. Mazhab Imam Malik rahimahullahu taala, kapan seorang melakukan syirik akbar amalnya gugur? Contoh, ada seorang Islam. Udah Islam, umur 25 tahun, dia haji. Haji resmi, bukan haji percepatan. Kemudian dia haji. Setelah itu, umur 30, dia nyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Misalnya. Syirik atau tidak? Syirik. Dia tahu, tapi dia karena supaya selamat di laut, supaya apa, dia nyembelih. Atau dia menyembelih di misalnya di suatu desa atau di suatu sawah untuk Dewi Sri misalnya. Nyembelih untuk Dewi apa? Sri. Ini berarti nyembelih kepada selain Allah. Syirik atau bukan? Syirik. Menurut mazhab Imam Malik, maka amalnya gugur semua. Setelah itu dia bertobat. Aduh, kenapa saya kemarin khilaf ya? Saya kemarin apa? Salah. Dia bertobat kepada Allah. Taib. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka dosa syiriknya diampuni, tapi amalnya mulai lagi nol. Seperti kita kalau beli bensin, mulai dari nol Pak ya? Ya oke. Mulai dari nol. Ini pendapat Imam Malik. Paham? Pendapat Imam Syafi'i lebih ringan. Imam Syafi'i mengatakan dia hanya dihapuskan seluruh dosanya kalau meninggal dalam kondisi tidak bertobat. Ya. Dalilnya dalam Al-Quran kata, "May yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah." Siapa yang murtad dari agamanya kemudian fayamut, dia meninggal dalam kondisi kafir. Jadi keumuman ayat seperti ini ayat umum. Imam Syafi'i menganggap ini ayat adalah mutlak. Maka dibawa kepada ayat yang muqayyad. Maksudnya kata Imam Syafi'i, ayat lain menunjukkan maksudnya gugur amalannya jika meninggal dalam kondisi musyrik. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Menurut Imam Syafi'i, jika orang ini tadi sudah haji pada umur berapa? 25 tahun. Kemudian pada umur 30 tahun dia nyembelih untuk Dewi Sri. Kemudian umur 30 tahun dia tobat, maka amal dia tidak gugur. Karena dia sudah bertobat. Seandainya tidak bertobat gugur. Jadi ada beda enggak antara pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i? Beda antara guru dan murid. Dan natijahnya di antara akibat dari perbedaan ini, menurut Imam Malik, kalau dia bertobat pada umur 31 tahun, paham ya? Jadi haji umur berapa? 25. Umur 30 syirik, umur 31 tobat, maka dia harus ulang hajinya. Menurut Imam Syafi'i tidak perlu ulang, karena amal dia hanya gugur jika dia meninggal dalam kondisi musyrik. Ini bedanya di antara thamaratul khilaf. Buah dari khilaf ini ada. Meskipun wallahu alam ya, pendapat Imam Malik cukup kuat ya.
Oleh karenanya ini mengerikan ya. Maka seorang waspada jangan saya meninggal dalam kondisi syirik. Jika dia berbuat syirik, amal dia gugur semua. Mengerikan. Ulangi lagi dari nol. Ngeri. Kenapa dia sudah merasakan nikmat tauhid? Dia sudah merasakan nikmat Islam. Kemudian melakukan kesyirikan. Maka hukumannya, amalannya gugur. Lain halnya dengan orang yang musyrik, kemudian masuk Islam. Ketika orang musyrik dia melakukan kebajikan. Ada orang musyrik 60 tahun. Di masa kemusyrikannya dia suka berbakti sama orang tua, suka bantu fakir miskin, tapi dia juga suka zina, suka riba, suka nipu orang, dia bunuh orang, dia bohongin orang. Dalam selama zaman musyriknya dia melakukan kebaikan dengan keburukan. Kemudian dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, semua dosa-dosanya dihapuskan dan amal solehnya diikut sertakan dalam kebaikan. Ini bonus bagi orang yang syirik kemudian masuk Islam. Tapi berbeda ketika sudah merasakan nikmatnya Islam kemudian musyrik. Beda. Sudah masuk Islam terus musyrik maka amalnya gugur. Maka ketat. Beda dengan yang masuk, karena untuk motivasi orang musyrik masuk Islam maka seluruh dosanya diampuni, kemudian amal saleh dia dicatat. Makanya ketika Hakim bin Hizam bertanya kepada Hakim bin Hizam, ini ada yang mengatakan umurnya 120 tahun kalau enggak salah. Dia selama musyrik setengah umurnya dan Islam setengah umurnya. Dan selama dia musyrik dia menyembelih entah berapa 100 ekor unta atau berapa untuk bagi-bagikan. Dia memerdekakan sekian budak banyak. Maka ketika Muslim dia tanya, Rasulullah bagaimana yang saya lakukan selama ini? Dia masuk Islam. Kata Rasulullah, aslamta ala ma aslafta min khairi ya Hakim. Kau masuk Islam dengan seluruh kebaikan yang kau bawa. Kemudian dia di masa Islam dia melakukan yang sama. Hakim bin Hizam ponakannya Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu taala anha. Intinya ini dalil tentang ayat yang sedang kita bahas, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, engkau berbuat syirik wahai para nabi. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Muhammad SAW semuanya diwahyukan dengan peringatan yang sama. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kau berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh amalanmu. Seluruh amalanmu. Ini mufrad mudhaf menunjukkan keumuman. Dan ini Allah sebutkan juga dalam ayat yang lain, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau para nabi berbuat kesyirikan maka akan gugur seluruh apa yang mereka kerjakan. Seluruh amal soleh akan gugur ya. Maka Allah berfirman setelah itu, bukan hanya gugur, wala takunanna minal khasirin, dan engkau benar-benar akan termasuk orang yang merugi. Karena bukan cuma merugi kemudian nol saja, tetapi minus, masuk neraka kekal selama-lamanya ya. Masuk kekal neraka kekal selama-lamanya. Dan ini menunjukkan kerugian di puncak kerugian. Setelah itu Allah berfirman, Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Balillah, maka hanya kepada Allah engkau beribadah. Di sini maf'ul bih dikedepankan, itu hanya kepada objek. Jadi dalam urutan katakan SPO, subjek predikat apa? Objek. Saya menyembah Allah. Saya subjek menyembah predikat, objek apa? Allah. Saya menyembah Allah. Tapi kalau Allah didepankan seperti wa iyyaka na'bud, berarti kalau objek didepankan menunjukkan al-hasr, yaitu hanya. Makanya kalau kita artikan iyyaka na'bud bukan kepada Allah kami beribadah, bukan, tapi ada hanyanya. Hanya kepada Allah kami beribadah. Ini salah satu uslub metode bahasa Arab. Ketika objek didepankan daripada subjek dan predikat maka menunjukkan apa? Pembatasan. Seperti ini. Balillah, Allah tidak mengatakan fa'budillah, tapi balillah fa'bud. Akan tapi hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Subhanallah, bersyukur dalam segala hal. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di. Maka hendaknya engkau, jadi begini maksudnya, kita ini bersyukur. Yang disuruh bersyukur bukan cuma kita aja. Nabi-nabi juga disuruh bersyukur.
Ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku telah memilih engkau menjadi seorang rasul. Aku mengkhususkan engkau menjadi rasul dan aku mengkhususkan engkau di antaranya aku hanya berbicara dengan engkau secara langsung. Wa bi kalami. Fakhudh ma ataituka, ambillah apa yang aku berikan kepadamu, yaitu Taurat dan yang lainnya, meskipun kau tidak bisa melihat aku di dunia. Jadi ini tasliyah, Allah menghibur Nabi Musa. Nabi Musa minta lihat Allah, kemudian Allah bilang, coba lihat ke gunung, gunung hancur, Nabi Musa pingsan. Setelah Nabi Musa sadar, Allah menghibur, wahai Musa, memang kau tidak bisa melihat aku. Seakan-akan Allah berkata, wahai Musa, memang kau tidak bisa melihat aku, tapi aku sudah jadikan kau seorang apa? Rasul. Dan aku telah berbicara langsung dengan engkau. Ambillah apa yang aku berikan kepada engkau, Taurat dan segala kenikmatan, wa kum minasyakirin, dan jadilah orang yang termasuk orang-orang yang bersyukur. Di sini wa kun minasyakirin, Allah tidak mengatakan wa kun syakiran, jadilah orang engkau bersyukur, tapi Allah mengatakan masuklah engkau dalam rombongan orang-orang bersyukur. Wa kun minasyakirin maknanya masuklah engkau dalam rombongan orang-orang yang bersyukur. Maksudnya ada orang bersyukur sebelum engkau sudah banyak. Masuklah bersama rombongan mereka, ya. Ya. Nabi juga, Nabi seluruhnya, ini kan perkataan buat Nabi seluruhnya. Ya. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Hanya kepada engkau lah kalian beribadah dan jadilah termasuk orang yang bersyukur. Nabi juga dikatakan suruh menjadi orang yang bersyukur. Nah, kalau para nabi diingat bersyukur, apalagi kita. Orang-orang soleh saja diingatkan untuk bersyukur, apalagi kita. Saya sering sampaikan ini, terkadang kita merasa saya sudah bersyukur kok. Emang Rasulullah tidak bersyukur? Rasulullah bersyukur, tapi diingatkan. Kalau kita sudah menjalani syukur dan kita diingatkan, maka maknanya kontinulah dan tambahlah level syukurmu, itu maksudnya. Antum kalau lagi makan, saya bilang, antum lagi makan, ayo makan. Maksudnya apa? Lanjut makan. Atau tambah kuantitas makannya dan kualitasnya. Jadi Nabi aja disuruh bersyukur, lebih kita. Taib, apa yang kita syukuri? Perhatikan sini. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, fakama anna ala taufiqillah ta'ala, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu ta'ala yushkaru ala ni'amin dunyawiyah, sebagaimana Allah disyukuri atas nikmat-nikmat duniawi. Ini sering kita begitu. Dapat nikmat dunia baru kita syukuri. Ya, punya rumah baru kita bersyukur. Punya mobil baru kita alhamdulillah, naik jabatan bilang alhamdulillah. Tapi sering nikmat akhirat kita lupakan. Nikmat duniawi yang kita sering syukuri misalnya kasihatil jism, sehat badan, wa afiyati, dan keselamatan jasad, wa husulir rizq, dan dapat rezeki dengan berbagai macam modelnya, wa ghairi dzalik. Ini kita syukuri. Kadzalika yushkaru wa yusna alaihi bin ni'ami ad-diniyah. Demikian juga kita hendaknya bersyukur kepada Allah, lalu disyukuri dan disanjung atas nikmat-nikmat agama seperti at-taufiq, dibimbing oleh Allah, lil ikhlas, untuk bisa ikhlas, wat taqwa, untuk bisa bertakwa, ya. Kalau sekali bisa ngaji, bisa belajar, bisa bangun malam, bisa puasa sunnah, bisa sholat, bisa bersedekah, tidak suka dengan kemaksiatan. Ini semua nikmat. Risih kalau dengan maksiat, ya. Tidak suka dengan bid'ah, tidak suka dengan syirik, tidak suka dengan riya, tidak suka dengan popularitas. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dikasih. Tidak semua orang dikasih. Maka jangan syukuri hanya nikmat dunia saja, ya. Rumah baru bersyukur, istri baru bersyukur, anak baru bersyukur. Semua disyukuri, nikmat dunia maupun akhirat. Bahkan kata Syekh Sa'di, bal ni'amud dini hiya ni'amu 'alal haqiqah. Justru nikmat agama itulah nikmat yang sesungguhnya, ya. Wa fi tadabburi annaha minallahi ta'ala. Jadi justru nikmat agama itu nikmat yang sesungguhnya. Kenapa? Karena nikmat inilah yang akan mengantarkan nikmat hakiki di akhirat, ya enggak? Kalau orang punya nikmat agama itu yang buat ini akan bahagia abadi di akhirat. Nikmat itu cuma sebentar. Mata'un qalil, kesenangan sebentar. Semua kenikmatan dunia ini mata akan berakhir. Ada expirednya semua. Mobil ada expirednya, rumah ada expirednya, ketampanan ada expirednya, kecantikan ada expirednya. Sebentar lagi sudah keriput. Semua ada expirednya. Istri juga ada expirednya. Suami juga ada expirednya. Semua mata, semua.
Tetapi kenikmatan abadi di akhirat. Nah, kenikmatan abadi itu diraih dengan kenikmatan agama yang Allah berikan di dunia. Makanya nikmat agama itulah nikmat yang sesungguhnya. Karena itulah yang mengantarkan kepada kenikmatan yang sempurna abadi selama-lamanya di akhirat kelak. Namun kita manusia sering bersyukur atas nikmat dunia, lupa dengan nikmat agama. Membesar-besarkan nikmat dunia, mengkerdilkan nikmat agama. Itu sifat kita atau sebagian kita. Saya tidak bilang semuanya, tapi sebagian kita seperti itu. Kita tidak mandang bahwasanya cinta kepada ilmu itu nikmat luar biasa. Kita anggap biasa-biasa saja. Kita merasa ada mobil baru nikmat besar. Kita tidak mandang qanaah adalah nikmat yang luar biasa. Kita memandang rumah mewah itu baru nikmat luar biasa. Nah, ini harus kita renungkan. Wa kum minasyakirin, jadilah orang-orang yang bersyukur. Setelah itu beliau berkata luar biasa ya. Wa fi tadabburi annaha minallahi ta'ala wa syukrulillahi 'alaiha salamatun min afatil ujub allati ta'ridu likathirin minal amilin. Dengan kita merenungkan bahwasanya segala nikmat ini dari Allah, nikmat dunia maupun nikmat agama. Kita bisa punya rumah, bisa punya istri, bisa punya anak, bisa punya kerjaan. Dan kita bisa belajar agama, kita bisa salat, kita bisa haji, kita bisa umrah. Semuanya dari Allah. Disertai dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, pada sikap seperti itu salamah, ada keselamatan dari penyakit ujub yang sering menimpa banyak orang-orang yang beramal saleh. Bisababi jahlihim, karena kejahilan mereka. Itu lupa bahwa ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ujub, merasa dirinya hebat. Saya pintar. Saya bisa menulis apa, saya bisa ini, lupa. Saya bisa hafal ini, hafal anu, saya bisa menganalisa. Wa illa falau arafal abdu haqiqatal hal lam ya'jab bi ni'matin tastahiqqu alaihi ziyadatas syukri. Seandainya seorang hamba mengetahui hakikat kondisinya, maka dia tidak akan ujub dengan nikmat apapun yang Allah berikan kepadanya, yang dia tahu nikmat tersebut mengharuskan dia lebih bersyukur lagi. Taib, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan berikutnya. Taib, demikian saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.